Nah, ini suara saya jelek banget. Gak apa-apa ya Bapak Ibu. Problem Based Learning atau PBL. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu ya. Yang beragama selain Islam, kami persilakan, dan yang beragama Islam kita baca bismillah. Nah, ini saya menggunakan model PBL. Karena ini durasinya hanya 15 menit, jadi memang harus singkat banget. Oh ya, jadi Mas yang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh ya. Tanggal 25 hari ini. Kalau ini anak SMP ya. Anak SMP mungkin beda dengan anak SD ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau anak pokok juga ya. Nah ini sintak-sintaknya ini ya Bapak Ibu yang diperhatikan apa saja gitu. Nah untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti kalian yang pertama bisa memahami rangkaian seri dan paralel. Kemudian kalian nanti bisa mengukur kuat arus menggunakan ampere meter. Oke, biar tambah semangat sebelum mulai pelajaran kita SDG terlebih dahulu ya. Untuk SDG Suara saya ini lagi sakit juga. paralel. Nanti kalau udah dibilang paralel kalian ya gitu ya. Kemudian kalau bisa dibilang seri ya. Bisa dimulai? Bisa. Kalau seri paralel. Nah, di sini Ibu akan menyalakan yang pertama yaitu rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian seri saya nyalakan. Semuanya nyala. Kemudian akan saya tambahkan yang pertama. Nah ini dihubungkan. Apakah yang kalian amati dari video tadi ada yang bisa menjelaskan? Saya Cantika, silakan Cantika. Kalau yang seri ketika lampu satunya mati semuanya ikut mati. Kalau yang paralel satunya mati tapi yang lain tak boleh. Bagus untuk Cantika. Tepuk tangan. Sebelum kita lanjut ke materi rangkaian seri dan paralel, kita akan lihat dulu tentang seri listrik di rumah kita. Ini saya. Kemudian lampu yang lainnya tidak ikut nyala. Nah, untuk hati memasang Nah habis ini nanti Ibu dari Maya. Silakan. Dulu dengan kelompoknya. Semuanya didorong dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini Dibani akan membagikan LKPD. Silakan kalian nanti bersama dengan kelompok diskusi kalian melakukan percobaan sesuai. nah ini. Nah, ini mungkin singkat saja nih. Intinya habis praktek itu seperti tadi, presentasi dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran mendalam, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam? Apa yang diinginkan dari pembelajaran mendalam, Bapak Ibu? Pembelajaran yang
menggembirakan, terus apa? Memulia. Menyenangkan, terus meaningful, joyful, dan apa? Saya bahasa Inggrisnya kurang ini. Menggembirakan, menyenangkan, dan bermakna. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau melihat anak-anak tadi saat praktek listrik itu kira-kira menggembirakan tidak? Ya, itu yang dimaksud menggembirakan. Jadi yang dimaksud menggembirakan di sini itu bukan membebaskan anak ya Bapak Ibu. Maksudnya dia itu senang praktek, senang mengikuti pelajaran itu, bukan mereka itu gembira karena dolanan yang bukan pelajaran kayak gitu. Itu bukan menggembirakan itu. Jadi yang dimaksud menggembirakan di sini itu menggembirakan dalam pembelajaran. Kemudian bermakna. Kenapa kok bermakna? Karena tadi anak itu praktek langsung, dia bisa membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian anak juga bisa menghitung kuat arus karena tadi ada menggunakan apa, amperemeter. Jadi bisa menghitung kuat arusnya berapa, dayanya berapa, tegangan berapa, kuat arusnya berapa. Nah, itu di situ bermakna. Jadi anak itu mengalami langsung sendiri. Jadi setelah anak praktek itu dia kan teriak otomatis Bapak Ibu. Jadi tidak disetting ya. Jadi anak itu begitu lampunya nyala, dia itu langsung akan apa ya, wah gitu. Jadi kayak merasa senang gitu. Jadi tidak usah disuruh wah gitu, mereka udah secara otomatis seperti itu kalau anak diajak praktek memang kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, jadi ini pembelajaran mendalam. Tapi di sini saya tidak akan menyampaikan materi ya Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana sih cara membuat modul ajar yang mendalam. Nah, untuk teori dan lain-lainnya tidak usah saya sampaikan ya ini. Profil lulusan. Nah, Bapak Ibu sudah hafal belum 8 itu? Nah, kita hafalkan sama-sama gitu. Yang pertama yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kewargaan. Nah, mungkin bisa saya beri contoh nih Bapak Ibu. Ketakwaan itu yang hubungannya dengan Tuhan, dengan ciptaannya. Nah, itu nanti yang dikaitkan dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah kewargaan. Kewargaan itu hubungannya contohnya misalkan dengan lingkungan, dengan peduli ke masyarakat atau ke lingkungan. Nah, itu kewargaan. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas. Nah, jadi nanti kalau dalam pembelajaran itu ada kreativitasnya atau kegiatan yang menumbuhkan kreativitas, berarti nanti di situ ada kreativitasnya. Kemudian penalaran kritis. Yang kelima, kolaborasi. Kemudian kesehatan ini nomor 7 kayaknya ya, kebalik ini. Kemandirian dan komunikasi. Nah, itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Jadi kita wajib Bapak Ibu membuat modul ajar itu wajib ada ininya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan praktek pedagogik dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu ini saya beri contoh ya untuk modul
modul PM ya Bapak Ibu. Nah ini contohnya identitas sama ya, biasa ya, identitas itu sama dengan nama satuan, fase, kelas dan lain-lain. Nah kemudian di sini dimensi profil lulusan itu biasanya kalau modul PM itu semuanya ditulis di sini. Nanti tinggal mana itu centang gitu. Misalkan mau ngambil yang mana itu dicentang. Kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah yang paling penting ini Bapak Ibu, harus ada praktek pedagogis dan lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah untuk praktek pedagogis ini adalah Bapak Ibu itu nanti mengajar itu akan menggunakan model apa, model pembelajaran apa, kemudian menghadirkan pembelajaran yang bagaimana. Nah itu nanti dijelaskan. Contohnya misalkan mau mindful, meaningful gitu ya, joyful. Kemudian kemitraan. Nah kemitraan ini nanti kita dalam proses pembelajaran itu melibatkan siapa saja. Misalkan kita akan praktek, jadi kita bisa melibatkan misalkan lab ya, lab IPA gitu. Misalkan kita mau pembelajaran outdoor learning atau di luar, berarti nanti kemitraannya adalah kolaborasi siswa dengan guru dan juga lingkungan gitu ya. Ini untuk lingkungannya nanti misalkan mau kemitraannya. Tapi kalau kemitraannya hanya siswa dan guru, ya udah siswa dan guru saja di situ. Kayak gitu. Kemudian lingkungan pembelajarannya itu yang dipakai ya. Misalkan ruang kelas, ruang lab IPA atau lapangan atau kebun atau sawah. Kemudian bahan yang digunakan apa? Nah, itu di lingkungan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan digital. Nah, di pembelajaran mendalam itu kita diwajibkan ada pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital itu kok tidak harus anak itu megang HP itu tidak nih Bapak Ibu, tapi gurunya. Gurunya itu ngajar itu gunakan digital kayak gitu loh. Jadi di misalkan dengan PPT atau video atau apa gitu kan. Nah kalau misalkan anak-anak TK kan bisa di setelnya video, yuk senam bareng, nah ngikutin gerakan yang ada di video. Nah itu sudah termasuk pemanfaatan digital. Kemudian yang penting lagi yaitu di langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Nah di langkah-langkah pembelajaran itu ada tiga, hanya ada tiga, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Nah untuk di kegiatan awal ini bebas Bapak Ibu mau ya biasalah kayak dengan salam, berdoa, presensi dan lain-lain, itu di kegiatan awal. Kemudian yang paling penting ciri-ciri dari pembelajaran mendalam itu adalah di kegiatan intinya ini. Nah di kegiatan inti ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, jadi di kegiatan inti ini harus ada tahap memahami. Nah, memahaminya itu bisa dijelaskan atau bisa anak suruh baca artikel atau apa tentang materi yang akan dipelajari. Jadi misalkan mau tentang asam basa ya anak-anak sudah diberi penjelasan atau anak itu sudah paham, oh asam iki loh, basa itu ini, asam itu rasanya asam, basa rasanya pahit. Nah anak sudah paham itu, misalkan seperti itu. Nah kemudian praktek, mengaplikasi itu bisa dengan praktek. Kalau anak itu sudah paham, oh asam itu rasanya asam, pH-nya kurang dari 7. Terus kalau basa itu pahit, nah itu nanti dia otomatis praktek itu dia akan mudah gitu mengaplikasikannya. Oh ini jeruk, ternyata setelah dicelupkan kertas lakmus biru menjadi merah, berarti ini asam. Jadi anak sudah bisa menyimpulkan. Nah kemudian di tahap mengaplikasi ini praktek, membuat laporan, presentasi dan lain-lain, itu mengaplikasi. Nah kalau sudah mengaplikasi yaitu merefleksi. Nah refleksi ini nanti ada 2 guys sebenarnya Bapak Ibu. Refleksi itu kalau di situ ada kegiatan misalkan kayak praktek atau diskusi kelompok, itu Bapak Ibu menyiapkan untuk refleksi proses praktek atau refleksi proses pembelajaran. Jadi bukan refleksi sing soal ulangan gitu, bukan ya. Jadi kayak yang tadi saya sampaikan tadi loh, apa yang sudah dipahami hari ini, apa yang sulit, apa yang mudah, apa yang diinginkan. Lah nanti hasil refleksi siswa ini nanti dibaca sama guru.
oh ternyata aku sih mulangnya kurang gitu lah. Buat introspeksi diri Bapak Ibu. Jadi gini, oh ternyata anak ini seneng tak ulang diskusi. Jadi kita tahu ternyata anak-anak itu suka diskusi atau suka dengan mengerjakan sendiri. Nah, gitu. Terus tapi ya Bapak Ibu, pengalaman saya, kalau kita ngasih refleksi ke siswa, tuliskan apa yang kamu inginkan. Itu kita menjadi guru itu harus ada yang dituruti ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan anak-anak wis ngisi refleksi tenanan, nek orang sing selanjutnya nggak ada yang ditindaklanjuti. Itu anak juga nggak mau lah, paling dia pembelajarannya cuma kayak gini terus ya kayak gitu ya. Tapi kalau nanti besok mau praktek, ya udah besok kita praktek, kita turuti anak, itu nanti anak-anak senang dan anak itu akan mengikuti kita kayak gitu. Nah kemudian setelah selesai refleksi, kemudian membuat kesimpulan bersama siswa, kemudian nanti ada asesmen akhir. Jadi asesmen akhir pembelajaran, misalkan ada ya, tapi misalkan enggak ya sampai kesimpulan dulu. Kalau materi itu belum selesai bisa dilanjutkan besok kayak gitu. Tapi lebih baik itu wajib ada asesmen, walaupun itu hanya 1 nomor atau 2 nomor atau pertanyaan lisan.